Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Seorang pria muda berusia sekitar 18 tahun. Ia pergi ke rumah pamannya. Pria muda itu ingin mengajak sang paman serta istrinya untuk ikut menghadiri acara yang diadakan oleh orang tua si pria. Namun ketika sampai di depan rumah, sang paman tidak ada di sekitar rumah. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Nurdin, pria berusia sekitar 53 tahun. Nurdin tinggal di Dusun 3 Tokale, Desa Sanisani, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Nurdin memiliki istri bernama Rana berusia 44 tahun. Di Dusun Tokale ini, Nurdin dan istrinya tinggal di sebuah rumah panggung yang berkonstruksi kayu. Rumah mereka berdiri di tengah-tengah kebun cengkeh dan jauh dari tetangga. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Nurdin dan istrinya menjadi seorang petani cengkeh. Kebun cengkeh mereka ada di sekitar rumah panggung itu. Nurdin dan istrinya hanya tinggal berdua saja di rumah tersebut. Hanya nanti ketika musim cengkeh tiba, mereka kadang dibantu untuk memanen cengkeh oleh keluarganya yang rumahnya berada di kawasan bawah kebun cengkeh. Apabila panen cengkehnya sedang berhasil, tak jarang Nurdin bisa mendapatkan banyak sekali cengkeh, sekitar 4 hingga puluhan karung cengkeh. Seorang pemuda bernama Muhlis, pemuda berusia 18 tahun. Pada hari Senin 16 September 2024, Muhlis hendak pergi ke rumah Nurdin dan juga Rana. Pada saat itu, orang tua Muhlis ingin mengadakan hajatan di rumahnya. Mereka lalu menyuruh Muhlis untuk menjemput Nurdin dan istrinya. Sesampainya di tengah-tengah kebun cengkeh, tepatnya di rumah panggung milik Nurdin, ia tidak bertemu dengan siapapun. Muhlis sudah mencoba untuk naik ke atas rumah, namun ternyata rumah serta jendela milik Nurdin terkunci dari dalam. Karena semua terkunci rapat, Nurdin memutuskan untuk turun kembali. Namun di situ Muhlis kaget. Ia merasa ada yang aneh dan curiga karena ia melihat di bawah kolong rumah Nurdin dan juga istrinya ada tetesan darah. Melihat semua itu, Muhlis lalu segera pulang ke rumah orang tuanya. Sesampainya di rumah, Muhlis pun kemudian memanggil kedua orang tuanya. Ia segera menceritakan apa yang telah Muhlis lihat di rumah Nurdin. Muhlis juga mengatakan kepada orang tuanya agar segera melakukan pemeriksaan ke dalam rumah pamannya itu. Setelah mendengar cerita Muhlis, orang tua Muhlis bersama warga langsung bergegas ke rumah Nurdin. Setelah sampai di rumah Nurdin, orang tua Muhlis bersama warga mencoba untuk masuk dengan memanjat dinding rumah dikarenakan pintu rumah tersebut terkunci dari dalam dan juga sangat sulit untuk didobrak. Setelah berhasil dibuka, orang tua Muhlis beserta para tetangga langsung disuguhkan dengan pemandangan yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Mereka semua melihat Nurdin bersama istrinya sedang terbaring di dalam kamar dan terdapat luka serius dan mengenaskan. Selanjutnya, para warga melapor kejadian ini kepada kepolisian dan tak butuh waktu lama, akhirnya polisi tiba di lokasi rumah panggung milik Nurdin. Di sisi lain, polisi langsung mengamankan tempat kejadian perkara atau TKP. Kemudian setelah itu, jasad Nurdin dan istrinya langsung dievakuasi oleh tim Inafis Polres Kolaka lalu dibawa ke rumah sakit Berjaya untuk dilakukan visum et repertum. Setelah tindakan pelaporan kepada polisi, Polsek Samaturu dan tim Inafis langsung menerjunkan timnya untuk mengolah tempat kejadian perkara lebih lanjut. Humas Polres Kolaka, Ibtu Dwi Arif, yang dikonfirmasi belum memberikan keterangan rinci terkait kematian kedua pasutri itu. Dari keterangan beberapa saksi, setelah memanjat dinding rumah yang terkunci dari dalam, mereka melihat Nurdin
Nurdin terbaring tak bergerak dengan luka parah dan darah di sekitar tubuhnya mengalir ke bawah rumah panggung mereka. Tidak hanya itu, Ibda Mustamin menambahkan Nurdin mengalami luka pada kepala, tangan kanan yang patah serta luka robek di beberapa bagian tubuh. Sementara istrinya Rana mengalami luka paha kiri, mulut serta patah tulang di lengan dan juga lutut. Pihak kepolisian hingga saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa pelaku di balik penganiayaan brutal tersebut. Beberapa barang bukti berupa karung cengkeh yang tidak terikat ditemukan di rumah korban dan menjadi bagian dari penyelidikan lebih lanjut. Sejauh itu, pihak kepolisian sudah ada 6 saksi yang mereka periksa. Ada juga yang sudah dibawa ke Polres Kolaka untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari ke-6 saksi, salah seorang tetangga Nurdin mengungkap dugaan bahwa Nurdin dirampok sebelum akhirnya dihabisi. Hal ini terlihat karena hasil panen mereka tiba-tiba menghilang, termasuk 4 karung cengkeh Nurdin raib dibawa oleh perampok tersebut. Sampai pada saat video ini dinaikkan, polisi masih terus melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku perampokan serta pembunuhan 2 pasutri yang berasal dari Kolaka ini. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.